Media Cina ungkap dua kabar buruk tim Dragons jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Bahrain remehkan timnas Indonesia, Erick Thohir janji akan balas Bahrain. Jangan baik-baik amat. Maes Hilgers dan Eliano Reijers disumpah Senin tanggal 23, sehari jelang deadline pemain timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Maes Hilgers jadi sorotan jelang gabung timnas Indonesia. Media Vietnam sampai kaget lihat fakta mencengangkan bek Liga Belanda itu. Netizen Malaysia iri pemain diaspora Indonesia mudah dilacak, dokumennya tersimpan walau puluhan tahun. Media Cina ungkap dua kabar buruk tim Dragons jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel kedua tim berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, Shandong, Cina, 15 Oktober 2024. Jelang bentrok ini, media lokal Cina, Sohu, menyebut skuad negeri tirai bambu mendapat kabar tak mengenakan. Mereka menyoroti calon dua pemain naturalisasi baru, Maes Hilgers dan Eliano Reijers yang segera memperkuat timnas Indonesia. Selain was-was timnas Indonesia mendapatkan tambahan amunisi anyar jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Sohu juga menyayangkan ex-bintang Chelsea, Oscar, yang gagal dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Cina. Sepanjang September ini, timnas Cina sedang dinaungi tren buruk. Tim besutan Branko Ivankovic itu gagal total dalam dua laga awal ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menelan dua kekalahan melawan Jepang, 0-7, dan Arab Saudi, 1-2. Saat ini, tim Dragons berada di dasar klasemen atau peringkat ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 0 poin. Posisi Branko Ivankovic juga dalam bahaya pemecatan menyusul hasil jeblok tersebut. Dalam ulasannya, Sohu menyebut timnas Cina tengah dihadapkan dengan situasi sulit. Performa mereka mengkhawatirkan jelang menghadapi timnas Indonesia di kandang sendiri. Kalau tidak segera bangkit, sulit bagi mereka untuk mewujudkan mimpi mentas di Piala Dunia 2026. Timnas Cina kembali mendapat dua kabar buruk yang mengecewakan para penggemarnya. Pertama, Oscar yang bermain untuk tim Liga Super Cina, Changzhou Lions, belum kembali, meski seharusnya ia berpotensi menjadi pemain naturalisasi tim nasional sepak bola, ditulis Sohu seperti dikutip pada Rabu, 18 September 2024. Kedua, lawan timnas Indonesia telah menambah satu lagi pemain naturalisasi, dan striker penting ini menarik banyak perhatian, disambung media tersebut. Pelatih Bahrain remehkan timnas Indonesia, Erick Thohir janji akan balas Bahrain. Jangan baik-baik amat. Usai laga melawan Jepang, dengan hasil yang memalukan di kandang sendiri, yakni 0-5. Pelatih Bahrain yakni Dragan Talagik, malah meledeki timnas Indonesia yang telah mendapatkan skor imbang yakni 0-0 melawan Australia di awal September kemarin. Mendengar hal ini, tentu Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir mengatakan bahwa ia tidak akan segan untuk membalas perlakuan yang tidak mengenakan dari negara lain. Terutama, Bahrain sendiri memang dikenal sangat licik ketika mereka bermain di kandang sendiri, yang terbukti ketika melawan Jepang kemarin. Dalam proses pertandingan tersebut ternyata banyak hal yang tidak mengenakan terjadi kepada Jepang sebagai tamu di negara Bahrain. Salah satu yang paling parah dan membuat pelatih sangat kesal, adalah ketika pendukung Bahrain yang mengolok lagu kebangsaan Jepang saat sedang berkumandang. Tidak hanya itu, ketika penalti yang dilakukan oleh pemain Jepang yakni Ayase Ueda, para supporter Bahrain lagi-lagi melakukan hal licik yang berpotensi mencelakai pemain Jepang. Di mana pada saat penalti tersebut, supporter Bahrain menyoroti sang striker dengan sebuah lampu laser yang sangat menyilaukan, tepat kepada pemain. Ini tentunya sangat berpotensi untuk menyebabkan masalah mata kepada pemain jika benar-benar tersorot. Nah, setelah laga tersebut berakhir, sang pelatih yakni Dragan Talagik malah menyenggol timnas Indonesia yang baru saja mendapatkan hasil imbang melawan Australia. Di mana pelatih berumur 59 tahun tersebut, dengan gamblang mengatakan bahwa Indonesia berada di level yang jauh di bawah Bahrain. Lihat timnas Indonesia pada laga kedua mereka, cuma bisa mendapatkan hasil 0-0. Sedangkan kami mendapatkan 3 poin dari 2 pertandingan melawan Australia dan Jepang, ujar sang pelatih. Mendengar hal ini, kita bisa mengingat pernyataan Erick Thohir beberapa waktu lalu, yang menyebutkan bahwa ia tidak akan segan untuk memberikan pembalasan kepada negara yang bermain kotor kepada Indonesia. Maes Hilgers dan Eliano Reijers disumpah Senin tanggal 23, sehari jelang deadline pemain timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. PSSI dikejar waktu untuk menuntaskan naturalisasi dua calon pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijers agar bisa tampil pada pertandingan melawan Bahrain dan Cina, 10 dan 15 Oktober. Maes dan Eliano telah mendapat persetujuan dari DPR RI, tinggal menunggu rapat paripurna,
pengesahan presiden, dan ambil sumpah. Untuk mempercepat, pemerintah Indonesia memfasilitasi pengambilan sumpah kedua pemain tersebut dilakukan di KBRI Den Haag pada Senin, 23 September 2024. Pasalnya, jadwal mereka padat, terutama MES yang harus bertanding di Liga Eropa, sehingga tidak memungkinkan untuk ke Indonesia. Sementara itu, batas waktu pendaftaran pemain untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain ialah 24 September. Itu berarti, PSSI hanya punya waktu kurang dari sepekan untuk menuntaskan semuanya sampai terbit paspor dan kartu identitas. Menkumham RI, Supratman Andi Aktas, memberangkatkan Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Mushar, ke Belanda untuk memfinalisasi naturalisasi Hilgers dan Eliano. Mes Hilgers jadi sorotan jelang gabung Timnas Indonesia. Media Vietnam sampai kaget lihat fakta mencengangkan bek Liga Belanda itu. Calon naturalisasi anyar Timnas Indonesia, Mes Hilgers mendapat sorotan dari sejumlah pihak termasuk media Vietnam jelang resmi menjadi WNI dan tampil bersama skuad Garuda. Seperti diketahui, nama Mes Hilgers memang sedang jadi sorotan buat para penggemar Timnas Indonesia lantaran bek kasta teratas Liga Belanda itu bakal segera rampungkan proses naturalisasi. Namun jelang bergabung dengan skuad Garuda, sosok Mes Hilgers sudah lebih dulu jadi sorotan sejumlah rival termasuk Vietnam. Melansir dari laman Soha, media tersebut cukup kaget dengan kehadiran Mes Hilgers yang mempunyai harga pasar sangat fantastis. Bahkan menurut laman tersebut, harga seorang Mes Hilgers bisa mengalahkan harga pasar seluruh penggawa Timnas Vietnam. Harga mahal yang dimiliki Mes Hilgers lantaran statistik permainan bek berusia 23 tahun tersebut sangat memukau di Liga Belanda. Memperkuat tim FC Twente, dirinya mampu menjelma sebagai bek utama musim ini dan sudah tampil sebanyak 6 pertandingan dengan torehan 1 gol. Sementara secara keseluruhan, tercatat Mes Hilgers sudah bermain sebanyak 103 pertandingan buat tim senior FC Twente dan mencetak 3 gol serta 1 assist. Netizen Malaysia iri pemain diaspora Indonesia mudah dilacak, dokumennya tersimpan walau puluhan tahun. Proses naturalisasi pemain diaspora Indonesia, khususnya di Belanda, begitu lancar. Bahkan sejak 2024, Timnas Indonesia berhasil menuntaskan naturalisasi Nathan Choi Aon, Hom Haye, Ragnar Oeratmangun, Jens Raaven, Martin Paes. Yang terbaru, 2 pemain berdarah Belanda, Mes Hilgers dan Eliano Reijners, sedang dalam proses kewarganegaraan dan sudah mendapat persetujuan dari Komisi 3 dan ex-DPR RI PSSI punya waktu sekitar 2 pekan untuk menuntaskan proses naturalisasi Mes dan Eliano. Jika mulus, ini akan menjadi kebahagiaan bagi supporter Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan mendapatkan tambahan tenaga untuk menghadapi laga tandang pada Oktober. Cepatnya proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia di Belanda membuat netizen Malaysia sedikit iri. Pasalnya, sudah berkali-kali, Malaysia dirumorkan akan menaturalisasi pemain-pemain grade A di Eropa, namun sampai saat ini belum ada kejelasan. Faktor kejelasan keturunan berikut dokumen yang tersimpan rapi juga menjadi faktor mengapa proses naturalisasi Timnas Indonesia berjalan lancar. Selain itu, pengarsipan kependudukan Belanda patut diajungi jempol. Jangankan untuk pemain yang keturunan langsung dari kakek nenek atau ayah ibu, kakek nenek yang berstatus Bleachverse, orang Eropa yang lahir dan besar di Indonesia, saja masih tersimpan.